Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam PGMI. Berkarya, berbakti, mengabdi, bikin happy. Sebelum kita membahas materi hari ini, saya mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Orisa Nuswandani. Saya dari Departemen Pendidikan Dema FTIK IAIN Pekalongan 2020. Nah, tema kita hari ini adalah kuliah di jurusan PGMI, ada mata kuliah seni. Nah, kalian pasti bertanya-tanya tentang apa sih seni itu? Kenapa sih di PGMI itu ada jurusan seni? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah seni. Seni itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk membangkitkan perasaan mereka terhadap orang lain. Nah, itu adalah pengertian seni. Terus yang kedua itu ada fungsi seni. Fungsi seni itu ada banyak sekali, tapi saya akan persingkat saja. Jadi fungsi seni itu yang pertama ada pemenuhan kebutuhan fisik. Nah, apa itu pemenuhan kebutuhan fisik? Itu adalah ketika kita melihat benda di sekitar kita, terus kita mengapresiasi keindahannya, itu adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan fisik. Terus yang kedua itu ada sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Nah, seseorang yang memiliki jiwa seni, mereka pasti akan mengisi kegiatan kosong mereka dengan kegiatan berseni, misalnya dengan menyanyi atau menari. Itu kan bisa menambah wawasan mereka, bisa menambah skill mereka atau keterampilan mereka dengan berseni itu. Terus yang ketiga itu ada sebagai sistem kepercayaan. Nah, sebagai sistem kepercayaan itu adalah penyampaian pesan kepercayaan itu. Misalnya relief Candi Borobudur itu kan juga menceritakan tentang kisah agama Buddha di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Terus di media pendidikan pasti kan kita dari PAUD kita udah diajarkan tentang seni, bahkan sampai kita besar, kita dewasa, pasti kita mesti bertemu atau mesti ada seni, karena seni itu mengalir seiring perkembangan zaman, itu juga mengalir. Nah, seni di bidang pendidikan itu untuk mengapresiasikan diri siswa tersebut kepada orang lain dan juga sebagai hiburan juga. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pengertian seni dan fungsi seni. Sekarang seni itu dibagi menjadi macam-macam sih. Ada seni rupa, ada seni tari, ada seni musik, ada juga seni drama, teater, itu juga termasuk seni. Nah, di jurusan PGMI ini kita ada dua seni yang diajarkan. Yang pertama itu ada seni musik, yang kedua ada seni tari. Nah, yang akan kita bahas sekarang, yang pertama itu adalah seni musik. Nah, seni musik itu adalah karya seni yang menggunakan bunyi sebagai unsur utamanya. Tapi selain bunyi, ada juga harmoni, ada ritme, ada juga melodi, ada notasi, ada birama, dan juga ada tempo. Nah, kalau masing-masing lagu itu juga mempunyai birama atau tempo yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur seni musik. Yang pertama itu ada melodi. Melodi itu adalah perpaduan dari nada yang berurutan, dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi. Itu namanya melodi. Terus yang kedua ada harmoni. Harmoni itu adalah perpaduan antara nada dan melodi. Terus ada juga irama. Irama itu panjang pendek suatu nada. Nah, itu adalah unsur-unsur dari seni musik. Terus ada juga jenis-jenis seni musik. Nah, di Indonesia itu ada 3 jenis seni musik. Yang pertama ada seni tradisional. Terus yang kedua ada seni modern. Yang ketiga juga ada seni kontemporer. Nah,
Kita bahas yang pertama. Yang pertama itu tadi adalah seni tradisional. Seni musik tradisional ini adalah seni musik warisan dari nenek moyang kita. Nah, pewarisannya itu secara turun-temurun. Nah, apa saja contohnya? Contohnya itu ada angklung, ada gamelan, ada karawitan. Itu contoh dari seni musik tradisional. Terus yang kedua ada seni musik modern. Nah, apa itu seni musik modern? Seni musik modern itu adalah seni yang teralkulturasi oleh budaya zaman sekarang. Nah, itu adalah perpaduan akulturasi budaya, itu namanya seni musik modern. Itu bisa juga disebut dengan gitar ya, terus drum kayak gitu. Itu namanya seni musik modern. Terus ada yang terakhir ada seni musik kontemporer. Apa itu seni musik kontemporer? Seni musik kontemporer itu adalah seni musik yang berkembang tahun 1990-an. Nah, kontemporer ini bisa juga perpaduan dari zaman tradisional dan juga zaman modern. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang seni musik. Sekarang kita akan membahas tentang seni tari. Seni tari itu adalah makhluk pilihan yang ada di PGMI. Nah, apa sih seni tari itu? Seni tari itu adalah mempelajari tentang gerak tubuh yang berirama atau mempelajari tentang gerak tubuh mengikuti irama lagu atau bahkan irama musik yang dilakukan pada waktu tertentu, misal dalam pertunjukan atau sebagai media hiburan. Terus tari di Indonesia itu juga bisa dilakukan secara berkelompok, berpasangan, tunggal maupun kolosal. Nah, kalau tunggal itu adalah penari, hanya satu penari. Kalau tunggal itu hanya satu penari. Kalau berpasangan itu 2 penari atau 4 penari. Nah, contoh yang 2 penari itu kita bisa menari Ramasinta, atau juga yang berpasangan 4 kita bisa menari revolusi budaya. Terus yang ketiga ada yang berkelompok. Berkelompok itu misal beranggotakan 7 atau 6 orang, misalnya tari Rengganis atau tari Kayunjung Sintren, itu juga dari Pekalongan tarinya. Terus ada tari kolosal. Kalau tari kolosal ini adalah tari yang melibatkan orang banyak. Misalnya dalam pertunjukan SEA Games itu kita bisa padukan tarian yang ada di Indonesia dengan cara kolosal, misalnya tari saman kolosal atau tari yamko rambe yamko yang dari Papua itu secara kolosal. Nah, terus kita akan membahas tentang sejarah tari di Indonesia. Itu diawali dengan zaman atau era primitif. Era primitif ini adalah mereka percaya bahwa tari itu sebagai sistem magis mereka atau sistem kepercayaan mereka. Nah, mereka itu menari dengan menirukan gerakan alam atau gerakan makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Terus yang kedua ada zaman Islam. Zaman Islam itu sekitar pada tahun 1755 Masehi, yaitu kan kerajaan Mataram terbagi atau terpecah menjadi 2. Nah, tari itu disimbolkan sebagai identitas 2 kerajaan yang terpecah belah tersebut. Terus ada zaman merdeka, zaman setelah merdeka. Zaman setelah merdeka ini ya banyak anak-anak muda yang tertarik atau menekuni dunia pertarian. Jadi mereka banyak memadukan atau mengakulturasi gerakan tarian antara tarian modern ala barat dengan tarian tradisional yang ada di Indonesia. Terus ada unsur-unsur seni tari. Yang pertama itu ada wiraga. Wiraga itu biasa disebut dengan gerak. Nah, gerak itu seorang penari kita bergerak secara dinamis, ritmis, dan juga estetis. Kita harus memperhatikan 3 hal tersebut. Terus ada wirasa. Wirasa itu penyampaian pesan penari kepada orang yang melihat tariannya. Terus ada wirama. Wirama itu adalah musik yang mengiringi tarian tersebut. Itu namanya wirama. Kita bergerak mengikuti alunan musik, mengikuti alunan lagu, itu namanya wirama. Terus ada tata rias dan kostum. Nah, ini hal yang paling wajib yang harus dikenakan penari ketika mereka akan
perform atau mereka akan tampil. Nah, kostum dan tata rias itu juga menyampaikan karakter penari kepada orang yang menonton. Karakter ini menceritakan tentang apa, ini menceritakan tentang apa, seperti itu. Itu namanya kostum dan tata rias. Terus ada panggung. Nah, seorang penari impiannya itu adalah menari di panggung. Nah, kemudian ada panggung. Panggung itu adalah tempat di mana penari mengapresiasikan bakatnya setelah sekian lama mereka latihan, mereka mengapresiasikan bakatnya di panggung tersebut. Terus ada pola lantai. Pola lantai itu adalah sistem latihan. Mereka mau sistem yang bagaimana, pola lantai yang gimana, supaya nanti kalau pas perform mereka nggak yang namanya tergesa-gesa. Terus juga ada yang terakhir, ada properti. Properti ini adalah media pendukung atau alat yang digunakan untuk menari. Misalnya tari menanam jagung, mereka memakai atau menggunakan cangkul, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang apa itu seni, apa itu seni musik, apa itu seni tari. Itu kan makul yang ada di PGMI. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai seni, pelajaran seni yang ada di PGMI. Itu ada seni tari, ada seni musik. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.